Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kami presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Benyamin Syauta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita menggunakan tata ibadah dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Kita masuk di dalam ungkapan situasi. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui. Menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang, namun kadang mencekam. Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan. Tampaknya tidak ada damai. Tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjiannya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janjinya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihinya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian tetap dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepadanya. Kita menyanyikan nyanyian umat dari Kitab Bakti 243 ayat 1 dan 3. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menghadap Tuhan. Untuk itu, umat Tuhan, mari kita berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini.
menghadap Allah. Pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan, ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu. Janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah. Tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah. Hati terharap padanya, firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat yang kekasih, mari kita mulai, kita tahbiskan persekutuan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah firman Allah sebagai nas pembimbing dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga.
atau jaga Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku atas segala dosa-dosa kita dan kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Kami hanya memenuhi kepentingan diri dan memuaskan kehendak kami. Kami memperkaya diri, namun lupa untuk hadir memberkati. Kami sibuk membangun kemegahan gedung gereja yang tinggi, namun lupa untuk membangun pribadi-pribadi berpotensi. Kami memusatkan pembangunan jemaat di kota-kota besar, namun lupa pada mereka yang ada di wilayah-wilayah pelayanan dan kesaksian. Untuk kegagalan kami untuk mengasihi sesama kami mohon ampunilah kami. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon, anugerahi kami pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjalani panggilan dan pengutusan sebagai gereja Tuhan, kemanapun Tuhan tempatkan kami. Ingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam damai-Mu dan menghadirkan damai-Mu dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, ampunilah kami.
Amin. Betapa lama kesumat merusak hati nurani demi pengasihan Kristus. Ampunilah dosa kami. Jemaat yang kekasih, kita masuk pada bagian berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Ku diberi mahkotanya dan damai dalam jiwaku. Berkat-Nya berlimpah penuh, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat yang kekasih, kita masuk pada bagian perintah hidup baru. Untuk itu mari kita berdiri bersama-sama untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang ditulis dalam kitab Galatia. Kitab Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membacanya bersama-sama. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita baca mulai dari judulnya. Mari kita memulai. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat silakan duduk. Bernyanyilah bagi Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelayanan firman Allah. Untuk itu mari kita berdoa. Bimbinglah kami ya Roh Kudus agar kami sungguh memahami pesan firman-Mu untuk setiap pribadi kami dalam kebersamaan kami sebagai gereja Tuhan. Dan urapilah hamba-Mu agar hamba-Mu dapat berkata-kata dengan benar tentang firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan demikian. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galed. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu
sampai kekal selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita umumnya yang saya yakin mengenal atau pernah mendengar, sering mungkin membaca, mungkin juga kalau kita seorang pelayan pernah mengkhotbahkan kisah tentang tokoh yang bernama Yakub dan ayah mertuanya yang bernama Laban. Dari sisi keturunan, Laban ini masih keluarga dari Ribka, istri dari Ishak yang adalah ayahnya Yakub. Kita tahu Abraham, lalu Ishak, lalu muncul Yakub dan kakaknya bernama Esau. Kita lihat kisah itu begitu rupa dalam tradisi Israel, mungkin juga dalam tradisi di Indonesia umumnya, bahwa kalau anak laki-laki tertua itu atau anak tertua itu, maka ia dianggap sebagai orang yang punya posisi khusus. Bisa orang sering katakan juga bagaikan pengganti orang tuanya kalau tidak ada lagi kedua orang tua mereka. Misalkan mereka 2-3 bersaudara dan seterusnya. Biasanya anak paling tua itu yang menjadi ini. Juga ada hal-hal tertentu yang pernah kita dengar mungkin atau kita alami sendiri. Biasanya apalagi kalau dia anak laki-laki paling tua, ya dialah yang menginikan kendali. Kadang-kadang kalau bicara tentang warisan juga, biasanya anak paling tua itu yang mendapatkan warisan yang pertama. Nah, dalam tradisi Israel juga nampaknya seperti itu. Jadi selalu anak laki-laki yang tertua itulah yang mendapatkan tempat khusus, berkat khusus. Semua diberkati, semua manusia diberkati, tapi tidak semua orang mendapatkan berkat khusus. Nah, berkat khusus ini Allah telah berikan kepada Abraham. Lalu ketika Abraham sudah tua, ia memberikannya kepada Ishak. Lalu ketika Ishak telah tua, sudah rabun matanya, ia perlu mentransfer berkat khusus itu kepada anaknya yang Esau, mestinya anak yang paling tua. Tetapi dalam tulisan penulis kitab Kejadian dirubah. Bukan Esau yang anak yang paling tua yang menerima hak kesulungan itu, tapi justru Yakub adiknya. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan, kita gandengkan dengan tradisi, ada pertentangan, ada perbedaan yang sangat dalam. Maka orang saat itu akan bertanya, kenapa bukan Esau? Esau kan anak tertua, gitu ya. Kenapa Yakub? Kepada siapa kita harus bertanya? Tentu tulisan kitab Kejadian ini yang kita bertanya kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Karena berkat itu milik Tuhan. Tuhanlah yang menentukannya. Jadi berkat khusus yang Allah pernah berikan kepada Abraham tentang janji, tentang perjanjian, tentang bangsa yang diberkati, itu memang Allah berjanji kepada Abraham. Dan Abraham memberikan, menyalurkannya kepada anaknya. Lalu anaknya menyalurkan kepada cucunya Abraham. Dalam hal ini ternyata Yakub. Lihat ya, seringkali Allah itu melakukan tindakan yang bertentangan dengan tradisi manusia. Tradisi itu atau kebiasaan itu diciptakan oleh manusia, tetapi sebenarnya rupanya menurut kesaksian Alkitab tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu yang tertinggi, dia menentukan kepada siapa berkat khusus itu akan dia berikan. Maka Allah memberikannya kepada Yakub. Walaupun ada cerita-cerita tentang Esau, bahwa Esau pernah menjual hak kesulungannya, dan kitab Ibrani berkata walaupun Esau berupaya menarik kembali dengan bercucuran air mata, tapi Esau tidak mendapatkan kesempatan untuk kedua kali untuk menerima anugerah hak atau hak kesulungan itu. Jadi juga kalau kita baca Alkitab dalam kitab Kejadian, ketika Ishak sudah memberikan kepada Yakub, karena orang bilang menipu, maka orang sering terjemahkan nama Yakub itu penipu katanya.
Lalu ketika Esau datang, ya Ishak bilang, aku sudah kasih hak sulung itu pada adikmu, nggak ada lagi berkat untukmu. Jadi satu kali saja. Nah, berjalan seperti itu maka digambarkan dalam kitab Kejadian dalam pasal-pasal selanjutnya itu kita lihat misalkan di pasal yang ke-28. Nanti di situ Allah berbicara langsung kepada Yakub tentang hak kesulungan atau janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Di pasal ke-28 ayat 15 itu ditegaskan oleh penulis kitab Kejadian. Berkata demikian bagi kita. Sesungguhnya aku, Tuhan maksudnya, menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Menyertai, melindungi kemanapun engkau pergi. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan Yakub. Karena ia adalah yang menerima hak kesulungan itu, menerima berkat khusus. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dan ini terjadi waktu Yakub melarikan diri dari Esau, dikejar Esau, takut oleh Esau membunuh dia. Lalu Yakub mendapatkan mimpi, ada malaikat turun dari sana, tangga naik turun dan seterusnya. Lalu malaikat Tuhan atau Allah berbicara tentang hal ini. Lihat ya, di sini yang pertama kita perlu pahami sebelum kita masuk dalam cerita tadi, Yakub itu orang pilihan Allah yang berhak atau yang telah menerima hak kesulungan atau berkat khusus yang Allah telah berikan kepada Abraham neneknya, lalu sekarang telah diberikan oleh Allah kepada Yakub. Allah berjanji bahwa Allah menyertai Yakub. Saudara, ini hal yang pertama mungkin yang perlu kita lihat. Dalam perjalanan hidup kita ini seperti apa yang Yakub alami, dia tetap walaupun dia orang pilihan Tuhan tetap mengalami suka duka dalam perjalanan hidup ini. Kadangkala Yakub pun lupa tentang janji itu, bahwa Allah pernah berjanji dia akan melindungi, menyertai. Dimanapun kau berada, aku bersama-sama dengan engkau. Logika iman kita berkata, kalau Allah beserta dengan kita, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menghancurkan hidup kita. Mengganggu bisa, tapi menghancurkan tidak bisa. Karena Allah beserta dengan kita. Berkaitan dengan janji itu, tadi nanti dalam cerita ini bercerita tentang suatu perjanjian, menjadi pegangan bagi Anda dan saya. Kristus atau kematian Kristus tanda tentang pencurahan keselamatan atau berkat khusus bagi Anda dan saya. Maka ini perlu menjadi pegangan bagi kita. Kristus tidak pernah menjanjikan kepada Anda dan saya sama seperti Allah kepada Yakub, bahwa kalau kamu berjalan karena kamu orang pilihan lalu kamu nggak akan menghadapi kesusahan hidup. Bukan, Allah nggak pernah berjanji itu. Tapi dia berjanji bahwa Allah menyertai Yakub, melindungi. Allah menjadi pelindung bagi Yakub. Nah, Allah yang pernah menjumpai Yakub dalam mimpi itu, bahkan pernah bergelut dengan malaikat Tuhan. Allah itu pula juga yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Lalu Yesus juga mengungkapkan hal yang sama dalam Injil Matius, bahwa aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saudara, kita lihat ya, ini selamanya menjadi pegangan hidup Anda dan saya. Kalau Allah yang Maha Kuasa itu berjanji menyertai kita, sama kepada Yakub. Di dalam segala kekurangan, kelebihan yang kita miliki, Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Baik pribadi kita, rumah tangga kita hadapi semua suka dukanya. Kadang susah, kadang senang, kadang sulit, kadang gampang. Persekutuan kita juga demikian. Tapi lihat, Allah menyertai kita. Dalam menghadapi COVID-19 ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi sepertinya Allah meninggalkan itu hanya perasaan Anda. Tapi iman kita nggak akan pernah berkata demikian. Perasaan seringkali mengganggu kita. Sama seperti Yakub. Esau kakaknya akan mencari aku, pasti membunuh aku. Lihat perasaannya bermain, maka dia melarikan, dia takut. Tapi Allah berjanji, aku menyertai kamu, aku melindungi kamu. Nah, ini perlu dibangkitkan dalam diri kita.
Allah tidak pernah meninggalkan kita dan Dia tidak pernah berdusta pada kita, bahwa Ia menyertai kita. Berpegang teguh pada hal itu. Hal yang kedua yang dialami langsung oleh Yakub. Tadi saya katakan Laban ini adalah mertuanya Yakub. Tapi Laban nampaknya seorang mertua yang tidak baik, yang jahat. Ternaknya kita sudah tahu ceritanya, saya nggak perlu ceritakan lagi. Bagaimana dia melihat, wah ternyata ketika Yakub menjaga ternakku, wah ternaknya beranak terus. 7 tahun, 14 tahun 2 kali. Lalu Yakub seolah tidak mendapat apa-apa. Liciknya si Laban ini padahal mertuanya sendiri. Yang saya ingin katakan begini, saudara kasih, justru mertua yang jahat kepada mantu, ya. Ini bukan orang jauh, orang dekat. Jadi ketika Anda dan saya juga sama seperti Yesus dihianati oleh muridnya, Anda nggak usah heran. Saya tidak perlu heran bahwa kisah-kisah itu juga pernah terjadi dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, dan itu orang-orang pilihan Tuhan. Bagaimana Laban berupaya menahan Yakub jangan dia pergi. Karena ada Yakub maka aku sangat beruntung. Jadi dia nggak pikirkan tentang nasib Yakub. Yakub telah mengambil anak-anaknya sesuai dengan perjanjian. Pokoknya kalau begini-gini kamu ambil. Dia minta Rahel dikadalin sama ini, ya waktu itu mungkin Yakub nggak ngerti istilah kita, dikadalin atau dibuayain, dibohongin dia. Ternyata Lea yang dikasih. Oh tradisi kami seperti ini, kerja lagi 7 tahun. Nah dalam kisah yang kita baca tadi juga gambaran seperti itu. Dia coba dengan segala berupaya, dengan segala niat jahatnya. Tapi lihat penyertaan Tuhan kepada Yakub. Pasal 31 ayat 24. Mulai Tuhan berbuat sesuatu, dia nasihati. Pasal 31 ayat 24. Dia ngomong begini, ini Tuhan ya. Pada waktu malam datanglah Allah. Nah lihat ya. Si pelindung Yakub, Allah. Dalam suatu mimpi kepada Laban. Jadi Allah bisa pakai mimpi. Tapi enggak semua mimpi. Jangan mimpi ini mimpi itu lalu dicoba-coba ditafsirkan, enggak. Tapi Allah pakai mimpi juga. Laban orang Aram. Di situ lalu nenek moyangnya bangsa Israel. Orang Aram. Serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik katanya. Kata Allah ini langsung nih. Supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Lihat ya perlindungan Allah kepada Yakub. Bayangkan, saking Allah membela Yakub, datang khusus kepada Laban lewat mimpi. Kamu jangan macam-macam ya. Kira-kira begitu dah. Itu anakku, itu orang pilihanku. Jangan coba-coba kau mengatai, itu berarti bisa disamakan dengan nyumpah-nyumpahin ya. Mantu nggak tahu diri gitu kan. Mantu terkutuk. Nggak tahu sini mertua ada yang suka ngutuk-ngutuk mantunya nggak? Kalau mertua yang gitu gimana Pak? Berarti sama kayak Laban. Hatinya jahat. Nah, Laban kira-kira seperti itu. Nah, tetapi perjalanan Yakub tidak bisa dihalangi oleh Laban yang berniat jahat kepada Yakub ini. Luar biasa. Kenapa? Karena Allah menyertai dia. Lalu masuklah dalam cerita yang kita baca tadi. Lalu mereka bikin tugu, ada perjanjian. Pokoknya kita nggak boleh saling berbuat jahat ya. Nah, dalam kondisi yang katakanlah, mungkin saya katakan saja, dalam kondisi yang kurang beruntung, artinya punya mertua yang seperti itu, Yakub harus membawa damai. Saudara luar biasa ya. Jadi membawa damai ini sebenarnya bukan menyenangkan hati orang, bukan ya. Istilah kita menjadi berkat itu bukan berarti membuat orang jadi senang sama kita, enggak. Saya bacakan ya dalam kitab Injil ya. Yohanes pasal 16, ini perlu orang Kristen perlu tahu. Yohanes 16 ayat 1 dan 2 saja. Saya bacakan untuk kita semua, dengarkan baik-baik. Semuanya ini kukatakan kepadamu, ini kata Yesus ya, supaya kamu jangan kecewa. Jangan kecewa pada Yesus dan menolak Yesus, menolak aku kata Yesus. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka ia berbakti bagi Allah. Sudah ada? Ada. Mereka anggap ketika dia membunuh
anak-anak Tuhan Yesus, mereka sedang berbakti pada Allah. Kita nggak jadi berkat? Lihat ya, Allah memerintahkan Yakub untuk tetap menciptakan damai. Karena dalam kehidupan kita bersama seperti itu. Kadang orang menghakimi kita, kamu nggak jadi berkat sih, buktinya apa? Mertuamu nggak suka maka. Rupanya mertua nggak suka seperti si Laban ini, mertuanya yang jahat, mantunya sih tetap baik. Atau sebaliknya, sang mertua nggak jadi berkat, enggak, mertuanya baik, mantunya yang nggak baik. Tapi Anda dan saya dipanggil untuk tetap membawa damai itu. Jadi menjadi berkat itu bukan berarti orang semua senang sama kita, tidak, bukan itu maksudnya. Menjadi berkat selalu saya terjemahkan dengan bahasa yang sederhana seperti bacaan kita dalam Galatia. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Walaupun orang membenci pada kamu, kamu tetap harus berbuat baik. Berbuat baik itu artinya mewujudkan damai Tuhan kepada orang lain. Kalau di sini tandanya adalah batu-batu. Kalau kita tandanya apa? Salib Kristus, itulah tandanya. Dia telah membuat kita bisa damai dengan Allah oleh pengorbanannya. Nah, kita dipanggil untuk selalu berbuat damai, menciptakan perdamaian. Tapi gimana Pak? Ini jangan lupa pesannya juga penting untuk saya, ya, termasuk saya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak hatinya nggak damai, nggak bisa menciptakan damai. Di mana saya Bapak Ibu berada, saya berada, kalau hati kita nggak damai, selalu menciptakan kerusuhan, selalu menciptakan kekacauan. Kenapa? Karena hatinya nggak damai. Kenapa bisa begitu? Karena dia belum damai dengan Tuhannya. Yakub menjadi Israel setelah dia bergumul dengan Allah, dengan malaikat Tuhan. Lalu dia diberkati oleh Tuhan, lewat malaikat Tuhan itu. Saudara, kisah ini penting untuk Anda dan saya. Allah menyertai kita, melindungi kita, tak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan Anda sekarang ini, dimanapun Anda berada, dimanapun anak kita berada ya, anak kita mungkin di luar kota, keluar negeri kah, tapi keluar bumi nggak mungkin kok, sebab di bulan nggak ada mall. Jadi kemana begitu? Allah menyertai kita. Sampai kita mau menyeberang menuju rumah Bapa, Dia menyertai kita terus. Itu harus pegangan kita. Lalu kita dipesan apapun yang terjadi dalam hidup kita dijahatin oleh orang-orang yang tidak kita duga. Ya lihat ya, nggak diduga kan mertua berarti mestinya adalah ayah saya sendiri kan begitu bagi Yakub ya. Justru mertua yang berniat jahat pada dia. Bahkan coba memisahkan Yakub dengan istri-istrinya yang adalah anak Laban. Dengan cara-cara yang dia lihat, kalau Bapak Ibu perhatikan bahasanya pintar juga Laban nih. Oh kamu itu kan anak aku, itu kan cucu aku, kenapa gini-gini? Kan orang yang hatinya jahat kadang berkata-kata manis ya di depan kita kan. Bukan main manisnya. Lebih manis dari sirup sarang sari. Tapi hatinya jahat. Kalau hatinya tidak damai, hatinya jahat, tetap yang keluar ada jahat. Di balik kemanisan itu ada kepahitan yang sangat luar biasa. Nah, kita diajarkan oleh firman Allah. Kita semua, saya dan Bapak Ibu sekalian, kita harus menciptakan damai. Damailah dulu dengan Allah. Supaya damai itu tinggal dalam hati kita, damai Kristus. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita mampu menciptakan perdamaian. Salib Kristuslah tandanya, membuat Anda dan saya dengan Allah bisa berdamai oleh karena salib Kristus. Mari dan berpegang teguh pada firman Allah. Jangan jemu-jemu berbuat baik, menciptakan damai. Mulai dari diri sendiri, dalam keluarga kita, waktu kita datang dalam persekutuan. Seperti itu. Kan banyak gereja-gereja ribut kacau sana sini, kenapa? Ya karena gak damai hidupnya. Kenapa bisa gitu? Ya karena hatinya gak damai. Orang yang hati damai, Bapak Ibu saya cek sendiri kebenarannya. Orang yang hati damai gak pernah berpikir jahat kepada siapapun juga. Tidak akan pernah. Tapi yang hatinya tidak damai, dia menciptakan kerusuhan. Semoga tentu gak ada di GPB Jemaat Petra Bogor ini. Makanya dengarkan firman Allah, berpegang teguh dan lakukanlah. Tuhan memberkati. Amin. Kita memuji Tuhan lewat Gita Bakti 117.
Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain karena kasih-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat yang kekasih, kita masuk pada bagian pengakuan iman bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang benar, dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Mari saudaraku yang kekasih, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih di mana kami boleh mendengarkan firman Allah yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Tak lupa kami bersyukur hanya oleh karena kasih dan sayang-Mu lah, hanya oleh karena berkat-Mu lah kami telah melalui sepekan yang telah berlalu. Suka dan duka sudah kami jalani, kami hadapi, kami lewati, bahkan kami nikmati. Terasa dalam perjalanan hidup yang berlalu itu, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang telah melindungi kami, sehingga kami telah melewati pekan yang lama itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan sekarang kami memasuki pekan yang baru. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Memasuki pekan baru ini kami sangat bersyukur. Firman-Mu kembali Kau perdengarkan untuk setiap pribadi kami. Untuk kami selalu diingatkan, diyakinkan kembali. Seperti Yakub disertai oleh Tuhan, demikian Tuhan Yesus juga menyertai dan melindungi kami dalam perjalanan hidup ini. Saat-saat yang berat akan kami hadapi. Kami tak perlu bimbang, tak perlu takut. Masa-masa yang sulit akan kami jalani, kami lewati. Kau mengingatkan kami, Kau menyertai kami, melindungi kami. Biarlah firman ini menguatkan kami, meneguhkan kami, ya Allah, bahwa Kau tak pernah berdusta dan Kau tak pernah meninggalkan kami yatim piatu. Terima kasih. Dan dalam menghadapi suka duka hidup itulah kami juga diajarkan untuk menciptakan damai, selalu berbuat baik. Kami hidup seperti ajaran firman Allah. Seperti yang dikatakan juga oleh GPIB, berpelkes menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu berbuat baik, menciptakan damai. Walaupun
Mungkin orang-orang di sekitar kami tidak menyukai kami. Oleh kekuatan roh kami dimampukan untuk selalu hidup dalam damai, dengan perilaku yang benar sesuai firman Allah, dengan senyum, dengan sapaan, dengan tatapan yang penuh dengan cinta kasih kepada siapapun yang kami temui. Biar hidup kami sungguh menjadi berkat bagi siapa saja yang kami jumpai. Berkatilah umat-Mu yang telah ambil bagian dalam persekutuan ibadah online ini, dimanapun saat ini mereka berada dan apapun keadaan mereka. Kuatkan mereka dengan roh-Mu, berkati mereka. Ada yang fisiknya sedang dalam kelemahan, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Berikan semangat sukacita. Ada yang berduka, ada yang bersedih karena kehilangan anggota keluarga. Tuhan berikan kekuatan baru, penghiburan. Keluarga Kor Putih, keluarga Siregar, Tuhan kuatkan mereka dalam kasih sayang-Mu, agar mereka tabah dan diingatkan oleh firman Allah. Hidup dan mati kami, keluarga kami, orang tua, anak cucu kami, semua dalam pimpinan dan kehendak Allah. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka masing-masing, swasta, sipil, TNI, Polri. Apapun usaha yang mereka lakukan, Engkau berkati. Anak-anak kami yang sedang menimba ilmu, biar mereka tetap berkonsentrasi serius mengikuti pendidikan lewat televisi, ataupun dengan cara-cara yang lain yang mereka lakukan selama ini, sesuai dengan aturan yang dibuat di mana mereka bersekolah, berkuliah. Tuhan tolong, biar mereka tabah menghadapi kehidupan ini, mengikuti pendidikan formal mereka sebagaimana mestinya. Berkati mereka agar mereka tetap berhasil dan sukses. Terima kasih. Ada yang sedang berupaya mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan akan menolong mereka membuka jalan, mendapatkan pekerjaan, lapangan usaha. Tuhan yang akan mempertemukan anak-anak kami, saudara-saudara kami dengan jodohnya yang berasal dari Tuhan, tak akan pernah salah. Ada juga yang bersuka cita karena banyak hal, termasuk karena bertambah usia kelahiran ataupun perkawinan. Biarlah mereka bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap mereka yang boleh melayani pagi ini. Para presbiter, pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia, Tuhan berkati agar pelayanan yang kami lakukan, yang akan diikuti oleh warga jemaat-Mu atau siapa saja yang ambil bagian dalam ibadah online esok pagi, betul-betul mendapatkan berkat darinya. Terima kasih Bapa Surgawi. Tuhan, bagi para pemimpin kami Engkau berkati, saudara-saudara kami sebangsa setanah air, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami bermohon, lalukanlah COVID-19 ini dari bumi Nusantara. Tuhan Yesuslah yang hanya Engkaulah yang berkuasa menolong kami. Tak ada yang mustahil bagimu. Kami berdoa dan bermohon padamu. Kabulkanlah ya Tuhan. Tuhan melindungi kami. Bahkan banyak bangsa-bangsa mengalami hal yang sama dengan kami. Tuhan juga menghalau COVID-19 itu dari negara mereka masing-masing. Tuhan menolongnya. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selalu.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nat Alkitab dari kitab Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Rangkuman warta jemaat Minggu 14 Juni 2020. Ibadah keluarga tematik nuansa pekat pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020. Pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Penatua Nyonya Tita Utami Lekatompesi, Liturgus Diaken Nyonya Grace Harepa, pembacaan Alkitab dan doa syafaat oleh Pelkat PKB. Ibadah hari Minggu
tanggal 21 Juni 2020 lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Elizabeth Manuhutu, dibantu majelis bertugas. P1, Penatua Nyonya Esther Marian Kelmaskosu. P2, P3, Penatua Krinius Elias Wang. P4, P6, Diaken Nyonya Ludia Siaan. Ibadah keluarga tematik nuansa Pelkat PKLU pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020. Pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Penatua Nyonya Tabita Penny. Liturgus Penatua Nyonya Sri Retno Rahayu Jati Wiwoho. Pembacaan Alkitab dan doa syafaat oleh Pelkat PKLU. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia, yaitu Bapak Yonatan Mailoa. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah, dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja, yaitu Bapak Tommy. Nomor rekening untuk mendukung pengadaan aset dapat ditujukan ke rekening Bank BNI dengan nomor 121 893 462 atas nama Panitia Pembangunan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Jemaat yang terkasih, kita mendengar informasi diakonia tentang bantuan sembako. Dampak pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini begitu terasa dalam semua aspek kehidupan kita, dan terutama mereka yang turut mengalami dampak atas penerimaan harian mereka yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai gereja, kita terpanggil untuk berperan membantu dan mendukung warga jemaat yang mengalami hal tersebut. Maka berdasarkan hasil keputusan rapat PHMJ tanggal 25 April 2020, gereja melakukan kegiatan diakonia peduli sembako bagi jemaat Petra yang terkena dampak pandemi COVID-19. Seperti yang disampaikan firman Tuhan pada 2 Korintus 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Laporan kegiatan peduli sembako bulan Juni tahun 2020 adalah sebagai berikut. Pendistribusian paket sembako telah dilaksanakan pada hari Rabu 10 Juni 2020 sebanyak 146 paket. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelian sembako bulan Juni 2020 sebesar Rp14.517.500. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Petra Bogor, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mendukung kegiatan peduli sembako ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di tengah-tengah pergumulan ini. Kantor Sekretariat Gereja buka seperti biasa pada hari Selasa sampai hari Sabtu. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudara
mengikuti ibadah minggu lewat streaming YouTube pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 9. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati penyembahan saudara di tengah pergumulan sepanjang hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih, kita masuk pada bagian amanat pengutusan. Untuk itu umat Tuhan, mari berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita. Pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga, di gereja, masyarakat, dan bangsa. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat siang dan shalom. Kami presbiter bertugas dan kantoria, organis dan tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.